Kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita. Kembali Kota Batam ditunjuk oleh Binaraga tingkat dunia untuk menjadi tuan rumah. Menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,96. Mengawali Warta Berita siang hari ini, kami sampaikan sari berita utama. Batam menjadi tuan rumah kontes Binaraga Asia. Bank Indonesia mencatatkan terjadinya deflasi pada bulan Juli 2024. Warta berita selengkapnya Sabtu 10 Agustus 2024 siang bersama saya Aziza Paleva. Batam kembali menjadi tuan rumah kontes Binaraga Asia ke-56 tahun 2024. Fajar Walinda melaporkan untuk Anda. Batam kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Bodybuilding Physique Sport Championship 2024. Sebelumnya, Batam juga menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan ke-53 tahun 2019. Kegiatan kali ini berlangsung dari 6 hingga 12 Agustus 2024, bertempat di Pacific Palace Hotel. Kontes yang diselenggarakan untuk ke-56 kalinya ini diikuti oleh 220 atlet binaraga dari 30 negara di Asia. Seluruh atlet berkompetisi dalam 50 kategori. Sebelum kontes, terlebih dahulu diselenggarakan Kongres ke-56 Asian Bodybuilding and Physique Sport Federation. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam, Zulkarnain, mengatakan bahwa Batam telah membangun infrastruktur yang mendukung untuk menunjang sport tourism. Kembali Kota Batam ditunjuk oleh Binaraga tingkat dunia untuk menjadi tuan rumah. Saya kira ini penghargaan yang luar biasa. Tentu pemerintah Kota Batam menyambut baik. Bahwasanya tuan rumah ini saya kira jarang ya. Alhamdulillah pengalaman kita beberapa tahun yang lalu juga pernah menjadi tuan rumah. Alhamdulillah sukses kita laksanakan. Yang penting saya kira sinergi antara pemerintah kota ya, dan juga kepanitiaan. Kira pemerintah sangat menyambut baik. Sering sampaikan dari Diaspora Kota Batam mempersiapkan segala sesuatunya. Di antaranya yang paling sederhana adalah bagaimana kita menyiapkan pada hari ini. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan pertemuan, rapat dengan panitia. Ya, semua ini bisa berjalan kita harapkan. Para atlet telah datang ke Batam sejak 6 Agustus lalu. Kegiatan diawali dengan welcome dinner yang dihadiri oleh peserta dan panitia penyelenggara di Bay City Restaurant Harbor Bay Batam pada Rabu 7 Agustus 2024. Banyaknya event internasional ini merupakan salah satu tuntutan agar tercapainya kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau untuk tahun 2024. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. 30 warga Belakang Padang mendapatkan perhatian dari peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 14. Di bawah arahan Kesra dan Sekda Kota Batam, Mentor Yusfa Henry dan Coach Shoni Herianto dengan penuh kepedulian memberikan santunan kepada 40 warga lanjut usia. Warga yang menerima sangat antusias dan bersyukur dan kebanyakan warga berprofesi sebagai nelayan tradisional. Kegiatan ini merupakan implementasi dari proyek perubahan yang sedang dilakukan oleh semua peserta pelatihan kepemimpinan nasional dan membangun komitmen dengan pemangku kepentingan di lingkungan kerja masing-masing. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita lainnya pendengar, pada Jumat 9 Agustus 2024, salah satu payung membran di coastal area patah disebabkan oleh hujan yang disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Karimun. Tidak ada korban jiwa saat kejadian tersebut, dan saat ini payung membran yang rusak sudah dievakuasi menggunakan kren.
Lokasi payung membran yang berada di Hall B Coastal Area merupakan pusat UMKM Kabupaten Karimun. Berita lainnya pendengar, pada Juli 2024, Bank Indonesia mencatatkan terjadinya deflasi pada kelompok bahan makanan yang disumbang oleh komoditas dapur. Dan Sarah Melina melaporkan untuk Anda. Pada Juli 2024, Bank Indonesia mencatatkan terjadinya deflasi pada kelompok bahan makanan sebesar 1,92% dibandingkan bulan lalu. Deflasi disumbang oleh komoditas cabai merah, bawang merah, dan tomat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryanto mengungkapkan, penurunan harga ketiga komoditas itu disebabkan oleh banyaknya pasokan yang dihasilkan saat musim panen tiba. Menurutnya, kondisi ini mendukung terjadinya deflasi di sektor bahan makanan. Erwin melanjutkan, meskipun deflasi pada bulan 7, secara tahunan kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 3,63%, menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,96%. Kedepannya, inflasi volatile food diperkirakan akan terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah. Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, Bank Indonesia optimis bahwa inflasi dapat dikelola dengan baik sehingga stabilitas harga pangan tetap terjaga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan. Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Kapal latih layar TNI Angkatan Laut KRI Bima Suci sandar di Pangkalan Angkatan Laut Changi, Singapura pada Jumat 9 Agustus 2024. Singapura menjadi negara ASEAN pertama yang dikunjungi kapal yang dikomandani oleh Letkol Laut P. Hastaria Dwi Prakoso. Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, menyambut kedatangan kapal tersebut dengan didampingi Atase Angkatan Laut, Kolonel Marinir Yudo Herdianto, Koordinator Fungsi Politik Mariani, dan Koordinator Fungsi Pensosbud Juviano Ribeiro. Duta Besar RI juga memberikan motivasi kepada para taruna agar menjadi calon perwira yang tangguh dan mengelola wilayah maritim Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah negara maritim dan Indonesia harus berjaya di laut. Kapal megah kebanggaan Indonesia tersebut berangkat dari Surabaya, Jawa Timur untuk misi persahabatan selama 90 hari ke Vladivostok di Rusia dan kota-kota pelabuhan lainnya di beberapa negara Asia Timur. Upacara pemberangkatan kapal berlangsung di Dermaga Madura Komando Armada Kedua TNI Angkatan Laut di Surabaya pada Kamis 1 Agustus kemarin. Kapal berlayar Barkue ini membawa 189 taruna Akademi Angkatan Laut Indonesia dan 32 taruna dari 17 negara peserta ASEAN Plus Cadet Sail 2024. Dari Singapura, KRI Bima Suci akan melanjutkan misinya ke Sihanoukville di Kamboja, Haiphong di Vietnam, Shanghai di Tiongkok, Busan di Korea, Vladivostok di Rusia, Yokosuka di Jepang, dan Manila di Filipina. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga. Berita olahraga pendengar kita mulai dari Olimpiade Paris. Posisi Indonesia meningkat naik ke posisi 32 setelah mendapatkan 2 medali emas dari cabang olahraga angkat beban dan speed panjat tebing putra. Prestasi yang ditorehkan oleh Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansah menaikkan peringkat Indonesia dari posisi 60-an. Saat ini Indonesia telah menempati posisi 2 peraih medali terbanyak ASEAN. Filipina berada di posisi 29, Indonesia di posisi 32, Thailand 37, Malaysia 78, dan Singapura posisi 80. Sedangkan Brunei, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Timur Leste masih puasa medali. Prestasi atlet peraih medali emas sendiri langsung diapresiasi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo melalui sambungan telepon langsung. Dengan demikian, Indonesia telah mengoleksi 3 medali di Olimpiade 2024, yaitu 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Timnas Spanyol berhasil meraih medali emas cabang sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Tim Matador mengalahkan Prancis 5-3 pada laga final Jumat 9 Agustus 2024 malam.
Pada menit ke-11, Milot membawa Prancis unggul 1-0 atas skuad Matador muda. Spanyol berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 saat laga memasuki menit ke-18 lewat gol Fermin Lopez. Spanyol bahkan mampu membalikkan kedudukan menjadi unggul 2-1 atas Prancis di menit ke-25. Fermin Lopez mencetak gol kedua memanfaatkan bola muntah tepisan kiper Prancis. Di menit ke-28, Spanyol berhasil memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Tendangan bebas Axel Baena yang meluncur ke pojok kanan atas gawang lawan hingga membuat kiper Prancis mati langkah. Di babak kedua, Prancis akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 pada menit ke-78. Insiden kotak penalti membuat wasit memberikan penalti untuk Prancis di menit-menit akhir babak kedua. Mateta yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik untuk membuat skor imbang menjadi 3-3 pada menit ke-93. Pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan untuk mencari pemenang. Di paruh pertama babak tambahan, Spanyol berhasil mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 4-3. Di penghujung pertandingan, Spanyol menambah keunggulannya atas Prancis menjadi 5-3. Kemenangan ini membuat Spanyol meraih medali emas sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim tuan rumah Prancis harus puas mendapat medali perak. Berita terakhir dari dunia bola basket. Sinar Maslan Basketball Turnamen 2024 baru saja menuntaskan babak perempat final. Transmedia berhasil lolos ke semifinal. Tim juara bertahan tersebut menang mudah 40-18 atas Kompas Gramedia di babak 8 besar. Transmedia sebagai juara grup A sempat mendapat tekanan dari Kompas Gramedia yang menjadi runner-up grup B. Kendati tampil dengan materi pemain yang tidak lengkap, skuad asuhan pelatih Ali Budimansyah mampu keluar dari tekanan dan tempo permainan lawan. Mengenai laga di semifinal kontra Mahaka, Sabtu 10 Agustus 2024, Budi mengatakan tidak ada persiapan khusus dan hanya meminta para asuhannya untuk beristirahat mengingat pertandingan semakin ketat menuju babak final. Sementara itu, juara grup B Mahaka menundukkan runner-up grup A MNCN dengan skor 33-24. Pelatih tim Mahaka, Muhammad Gofar, mengaku laga bakal berat karena kualitas lawan yang mumpuni. Untuk itu, Gofar berharap para asuhannya bermain lepas meski harus memperkuat offense dan defense. Demikian berita olahraga, salam olahraga. Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Batam menjadi tuan rumah kontes Binaraga Asia. Bank Indonesia mencatatkan terjadinya deflasi pada bulan Juli 2024. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0817781051 dan media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza Paleva mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.